Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal dengan saya Will dan Halim Alasri. Jadi ini adalah video perdana saya. Kita akan bahas mobil yang ada di samping saya sendiri ini, teman-teman. Nah, ini adalah Datsun Go Pancha tahun 2019 varian facelift. Yuk, mari kita bahas. Teman-teman, jadi ini di samping kita, ini adalah Datsun Go, teman-teman. Yes, benar. Ini adalah Datsun Go. Mas, kok tampilannya kayak agak beda ya? Kayak agak lebih cakep dibandingkan dengan Datsun Go lainnya. Ya, kenapa? Karena ini adalah varian faceliftnya, teman-teman. Datsun ini mengalami facelift itu di tahun 2019 bulan Maret ya, kurang lebih ya. Nah, jadi tampilannya itu berubah seperti ini. Kalau teman-teman lihat antara facelift dengan yang pre-facelift itu perbedaannya apa? Kalau dari bagian depan ini cenderung terlihatnya kurang lebih dari atas ini sama ya teman-teman ya. Dari atas ini sama, dari kaca, wiper dia masih satu gitu ya. Tapi perbedaan paling signifikan ya, dia itu ada di bagian bumpernya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek yang pertama di bagian headlampnya. Lampu utamanya ini dia lebih panjang menjorok ke arah grill teman-teman. Jadi dia lebih panjang. Kalau yang sebelum facelift itu dia hanya sebagian sebelah sini aja. Tapi kalau yang facelift dia makin ujung lagi ya teman-teman ya. Ditambah lagi untuk dari varian Datsun yang terbaru ini facelift ya, dia itu bagian grillnya itu dia sedikit berbeda ya. Jadi honeycomb-nya ini cenderung lebih besar teman-teman, cenderung lebih besar, udah pasti pakai logo Datsun ya, namanya juga mobil Datsun ya teman-teman ya. Nah, dan ditambah juga dia ditambahkan dengan yang namanya body kit. Kalau teman-teman ambil varian T-Active yang paling tinggi, dia udah dikasih body kit langsung dari Datsunnya. Nah, ini body kitnya. Jadi kalau teman-teman lihat kok kelihatan lebih gondrong ya Mas ya? Iya, karena ini dikasih body kit langsung dari Datsunnya, bukan modifikasi tambahan teman-teman gitu. Dan juga di sini juga sudah diberikan yang namanya lampu LED DRL. Ya, ini beneran DRL teman-teman ya, beneran DRL. Jadi kalau kita nyalakan mesin, maka lampu DRL ini akan ikut nyala maksud saya gitu. Jadi kalau dari bagian depan sih ini adalah jawaban saya kenapa saya teman-teman ya intermezzo ya. Ini adalah mobil pertama saya yang saya miliki di umur 22 tahun. Nah, gitu. Karena bodinya depannya itu yang saya lihat cenderung lebih sporty gitu ya. Ini akhirnya saya ambil pada saat itu, teman-teman. Seperti itu. Kita cek yuk bagian samping kira-kira ada apa aja. Oke, teman-teman. Kita masuk ke bagian samping. Jadi varian facelift ini, dari bagian samping ini sebenarnya perubahannya itu nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang terutama perubahan paling signifikan itu paling teman-teman bisa lihat di bagian velgnya ya. Di bagian velgnya sendiri ini dia sudah dilengkapi velg alloy, motifnya kayak motif kipas ya. Jadi kalau yang sebelum facelift itu kan dia sebenarnya velgnya itu belum velg alloy, dia masih velg kaleng teman-teman. Dia masih pakai velg kaleng. Karena dia masih pakai velg kaleng, akhirnya di facelift ini dia ditambahkan velg alloy kayak gitu. Nah, dia tampilnya seperti ini, dia pakai ring 14 dengan ukuran ban itu di 165 70 ring 14, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu masuk ke bagian atas. Nah, ini tadi saya sampaikan, dia tuh bumpernya gondrong banget teman-teman. Bumpernya gondrong banget, makanya nggak sedikit ini banyak banget lecet-lecet ya. Banyak banget lecet-lecet karena ya manuvernya berarti kurang pas kayak gitu. Nah, ditambah juga di sini di bagian spion. Akhirnya Datsun pakai spion elektrik nih. Datsun pakai spion elektrik ya, dan sudah dilengkapi dengan lampu sen. Jadi kacanya ini dia bisa diatur dari dalam teman-teman. Udah bisa diatur dari dalam, dan ditambah juga kalau dulu Datsun yang sebelumnya itu dia dudukan spionnya itu dia di bagian tengah. Dia di bagian tengah ini tinggi banget. Kalau yang Datsun yang facelift tahun 2019 keluaran 2019-an itu direvisi. Jadi ditaruh di bagian bawah. Nah, kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya dia pakai spionnya dari Nissan March ya. Karena emang Datsun basisnya Nissan March ya, teman-teman ya. Gitu. Lalu kalau untuk teman-teman lihat dari bagian pintu dia masih sama kayak Datsun sebelumnya, cuma dia udah dikasih yang namanya body kit nih. Dia tambahin body kit side skirt ya. Kita sebutnya side skirt. Udah dikasih side skirt buat teman-teman yang ambil tipe T-Active ya. Buat teman-teman ambil T-Active gitu ya. Lalu udah dikasih juga di sini side body molding, teman-teman bisa cek ya. Side body molding. Lalu sini untuk daripada bagian handle-nya masih sama kayak yang sebelumnya. Dia masih pakai model cepol, model congkel ya teman-teman ya, model congkel. Lalu di sini kalau buat talang air dia tambahan opsional ya teman-teman ya. Masuk bagian belakang kurang lebih sama kayak Datsun. Dan uniknya sendiri Datsun ini karena dia bisa dibilang adalah mobil murah ya teman-teman ya. Di bagian sebelah sini teman-teman. Nah, di bagian sebelah sini biasanya itu kalau mobil-mobil pada umumnya dia dikasih plastik ya. Tapi kalau Datsun ini dikasih stiker teman-teman.
Ini dikasih stiker hitam, jadi seolah-olah kayak kacanya itu menyambung sampai ke bagian sini. Tapi ini adalah sebenarnya plastik gitu. Sama satu lagi, ya mungkin teman-teman tahu ya di harga segini karena barunya itu dulu di angka 123 juta. Oh ya, ini varian manual teman-teman. Ini varian manual. Dia ada varian manual, ada varian Matic ya. Matic itu varian CVT teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cek ini ya penyakitnya Datsun ya. Bodinya tuh teman-teman bisa dengar ya. Ini bodinya aduh ya sekelas dengan harganya ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil Datsun, kalau bisa emosinya agak direda ya, biar nanti nggak mukul-mukul mobil karena gampang banget penyok gitu. Ya, masuk bagian belakang di sini kita cek juga bannya sama kurang lebih dengan bagian depan, dia pakai velg alloy gitu. Kita cek yuk bagian belakangnya dia seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian belakang dari Datsun Go T-Active tahun 2019 yang facelift teman-teman. Ya, Datsun Go yang facelift ini bagian belakangnya jujur ya, saya suka. Kenapa saya suka? Karena kalau dulu teman-teman cek ya, Datsun itu bagian belakangnya kelihatan murahan banget ya. Tapi yang sekarang yang facelift di tahun 2019 ini, dia terdapat beberapa revisi. Di antaranya dari bagian atas, dia sudah dikasih yang namanya rear spoiler teman-teman. Ini spoilernya, kalau sebenarnya sih Datsun yang sebelum facelift ada, dia udah dikasih spoiler, tapi spoilernya agak norak. Dia cekungan atasnya tuh dia kan bolong ya sebelah sini ya, itu terlalu besar. Nah, yang facelift ini direvisi, jadi lebih kalem tapi cenderung terlihat sporty juga ya. Udah dikasih juga di sini untuk high mount stop lamp ya teman-teman ya. Jadi udah ada lampu merahnya di bagian spoilernya gitu ya. Stop lamp atasnya udah tersedia. Kaca dia masih sama ya, standar ya di kelas ini teman-teman. Mau berharap apa? Dia belum dikasih defogger gitu ya. Ya overall oke lah, buat harganya kita sama-sama paham ya teman-teman ya. Nah ini adalah perbedaannya antara facelift sama yang non facelift. Kalau yang non facelift itu, yang pre facelift itu dia tidak dikasih yang namanya wiper belakang. Tapi kalau yang facelift dia sudah dikasih wiper belakang ya teman-teman ya. Lalu bagian lampu, bentuk lampu dia masih sama, dia tidak ada revisi karena menurut saya lampunya bagus ya. Ini kalau kita cek dia mau lampunya itu sebenarnya mirip kayak VW Polo teman-teman ya. Tapi apa yang mau kita harapkan ya gitu ya. Dia VW Polo, lampunya juga sama, kurang lebih standar ya. Dia masih pakai bohlam semua. Lalu bagian bumper. Nah, bumpernya ini benar-benar full revisi, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada lesung pipinya, ya. Di sini ada garis lesung pipinya, di sini ada garis lesung pipi kanan dan kiri gitu ya. Cenderung terlihat lebih sporty dan juga terlihat lebih elegan. Dan karena ini varian tipe tertinggi, dia dikasih body kit tambahan. Jadi kasih body kit tambahan, ada daging tambahan di sebelah sini, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari jarak jauh, Datsun kali ini saya suka bagian belakangnya. Bagian belakang, depan, samping saya suka untuk varian facelift ini. Makanya saya ambil mobil ini saat itu di tahun 2022. Oh ya, saya ambil mobil ini second ya teman-teman ya. Saya ambil mobil ini second. Saya adalah pemilik kedua. Kalau kita masuk ke bagian bagasi, ini bagasinya jujur aja untuk kelas mobil LCGC, dia adalah bisa dibilang cukup dan juga paling besar mungkin ya di kelasnya ya. Karena dia untuk daripada bagasinya, ini teman-teman bisa cek ya. Ini benar-benar sudah luar biasa besar gitu ya. Kurang lebih sih ini untuk daripada koper big size ini bisa masuk lah 1 sampai 2 ya. Mediumnya mungkin bisa masuk kurang lebih 3 sampai 4. Nah, ini dari bagian bawahnya dia juga sudah dilengkapi ban serep, teman-teman. Ban serepnya memang dia tipikalnya itu adalah space saver. Jadi dia masih pakai ban serep yang ukuran itu berbeda dari keempat rodanya dan motifnya motif kaleng. Warnanya juga kuning nih, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya Datsun, terutama di sini bagian hidroliknya itu sudah lemah. Salah satunya di punya saya nih. Punya saya ini hidroliknya sudah lemah ya gitu ya. Karena sudah lemah dan gak diganti-ganti, dia akhirnya dudukan engsel di bagian bagasinya ini dia jadi kendor. Dia las-lasannya itu dia jadi copot, teman-teman gitu ya. Nah, ini harusnya sih bisa menjadi perhatian juga. Nah, sama juga mungkin teman-teman semua sendiri di sini ada yang punya Datsun. Sering banget nih bagian ban serepnya itu kena air ya. Kenapa bisa banyak banget air nampung, terutama kalau lagi hujan ya. Nah, kayaknya insinyur Nissan ataupun Datsun kayaknya ada sempat salah desain untuk desain mobil ini. Jadi begitu dia air turun dari bagian dalam sini teman-teman ya, dia turun dari bagian sela-sela, ini dia masuk ke bagian lampu. Dia masuk ke bagian lampu dan karena lampu itu kan ada kabel ya teman-teman. Nah, itu dia bisa masuk lagi ke sela-sela. Begitu dia masuk, dia akan terjun lari ke bagian bawah. Jadi dia airnya tuh nyembong semua di bagian bawah. Jadi kalau teman-teman punya Datsun, kayaknya sedikit dimodifikasi ya. Di bagian perlampuannya ini kalau bisa dikasih seal tambahan lagi, biar airnya itu nggak masuk ke dalam. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tambah lagi kalau punya teman-teman punya Datsun,
ataupun teman-teman sendiri di sini yang mau nutup pintu bagasi Datsun, jangan dibanting karena ini pintu enteng banget teman-teman. Ini pintu enteng banget ya. Bahkan pokoknya enteng banget. Jadi kalau teman-teman punya mau tutup pintu Datsun, ini jangan dibanting. Jangan dibanting. Kalau bisa jangan dibanting kayak gini, jangan. Nanti bisa pecah dan bisa sakit kepala di dalam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin aja sebelah sini langsung didorong. Nah, ini udah kenceng. Ya. Jadi tips seperti itu buat teman-teman yang punya Datsun, kalau bisa pintu belakangnya jangan dibanting. Gitu ya. Ini mobil soalnya murah teman-teman ya. Jadi plastiknya plat bajinya tipis kayak gitu. Kira-kira gimana sih dari bagian dalamnya? Yuk kita cek. Oh iya. Kunci daripada Datsun ini dia seperti ini bentuknya teman-teman. Dia bentuknya seperti ini, sebenarnya sama kayak kunci Nissan ya. Jadi dia kuncinya seperti ini, ada tombol lock sama ada tombol unlocknya sendiri kayak gitu. Tapi kalau untuk daripada kuncinya sendiri ini, dia juga sudah dilengkapi yang namanya immobilizer. Udah ada chipnya di dalam. Jadi kalau teman-teman rasa mobil Datsun bakal gampang kecuri apa enggak? Jawabannya enggak ya. Tentu aja dia sudah lebih dari aman. Oke, kita buka dulu, kita coba cek di bagian dalamnya. Nah, kita tinggal tarik aja. Nah, ini teman-teman. Di bagian dalamnya sendiri, Datsun ini kalau kita lihat ya, ini dia ada revisi di bagian interiornya. Revisinya itu di mana aja? Dia ada di bagian dashboard dan juga di bagian door trim ya. Seperti itu. Lalu di bagian door trim, ini ada revisi dibandingkan dengan yang pre-facelift teman-teman. Kalau yang facelift, ini dia sudah direvisi. Kalau dulu mungkin kita lihatnya Datsun itu door trimnya kayak niat gak niat ya. Tapi kalau yang sekarang itu udah bagus banget teman-teman. Teman-teman bisa cek, di sini dia sudah direvisi, ada berbagian kontur. Meskipun dia masih full hard plastik, tapi ada permainan kontur dan juga permainan tekstur teman-teman. Di sini teksturnya itu kayak karbon, lalu di sini ada plastik seolah-olah seperti kulit. Lalu di sini ada motif-motif porporotit teman-teman ya. Ada motif porporotit dan di sini tentunya dia sudah dapat yang namanya 4 power window, udah dilengkapi lock dan juga unlock dan penguncian daripada jendela power window teman-teman. Di sini juga sudah dilengkapi dengan door pocket dan sudah dilengkapi juga dengan speaker gitu. Nah, ini handle-nya dia kurang lebih kalau teman-teman tahu handle-nya ini mirip apa? Iya, dia mirip sama Nissan March. Karena memang basisnya Datsun ini dia adalah Nissan March teman-teman. Oke. Nah, lalu kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalam sebelah sini teman-teman bisa lihat juga ini dia kalau untuk daripada bagian dalam dashboardnya terutama ya, ini benar-benar perubahannya itu bisa dibilang saya suka teman-teman ya. Kalau di bagian sini juga sama seperti Nissan March, dia modelnya kayak turbin gitu ya teman-teman ya. Dia bisa diputar 360 derajat dan dia bisa ditutup. Sudah dilengkapi dengan, nah yang ini saya sampaikan, dia sudah dilengkapi dengan electric mirror teman-teman. Udah dilengkapi dengan electric mirror gitu ya. Dan di sini juga ada tombol dummy dan ada tombol alarm di sebelah sini. Kalau untuk dari bagian setir dia berbeda teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu dulu setirnya itu dia warnanya kurang lebih warna coklat. Nuansa interiornya itu warna coklat. Kalau yang facelift ini dia warnanya itu dia full black teman-teman. Dia full black kecuali bagian atapnya dia masih pakai motif krem gitu ya. Nah lalu ini yang varian manual ya. Jadi masih ada koplingnya, ada kopling, rem dan juga gas gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu dia untuk pembukaan bagasi itu dia belum bisa dari luar. Dia pembukaan bagasi itu dia masih dari dalam sebelah sini teman-teman gitu ya. Kurang lebih sih kalau untuk dari bagian dalam di sini lumayan oke. Kita cek yuk lebih lanjut dari sebelah sana. Oke, kita sambil nyalain dulu ya teman-teman ya karena lumayan panas nih di Bekasi ya teman-teman ya. Oke, kita sambil nyalain mesin, kita nyalain AC juga. Oke, nah teman-teman, jadi kalau di bagian dalam ini mungkin teman-teman lihat juga dia bagian interiornya itu bisa dibilang dia full black teman-teman ya. Dia full black. Kalau yang pre-facelift itu kan dia ada permainan warna beige ya. Ada permainan beige ya. Kalau di sini warna beige-nya itu di bagian pilar A sama di bagian atapnya. Di atapnya itu dia masih berwarna krem kayak gitu teman-teman ya. Nah, dan ditambah lagi kalau bagian dalam teman-teman bisa lihat ini dashboardnya dia direvisi sama Datsun. Kalau dulu dashboardnya kan bisa dibilang jelek banget ya. Dia bulat-bulat kayak gitu, lalu di sini mangapnya luar biasa gitu ya. Dan rem tangannya dia dulu juga masih di sini nih, masih di bagian sini kayak kijang kapsul gitu ya. Tapi kalau buat sekarang dia rem tangannya itu dia dipindah di bagian tengah. Jadi lebih normal lagi teman-teman ya. Jadi lebih normal. Tapi kelemahannya karena rem tangannya ditaruh di bagian sini, Datsun ini sekarang udah nggak gabung lagi. Jadi kursinya itu udah nggak nyambung lagi. Kalau dulu kan kursinya nyambung ya teman-teman ya. Jadi bisa 3 orang di depan sama anak kecil. Tapi bahaya juga sih kena persneling nanti. Nah, kalau persneling dia masih sini, dia skemanya itu floating teman-teman ya. Dia skemanya floating ya.
Jadi dia agak ngambang gini gitu ya. Dan ditambah lagi kalau bagian AC, dia AC-nya sih memang masih model kompor gitu ya. Cuma kalau buat housing ya, penempatannya ini dia sudah direvisi sama Datsun. Jadi kalau kita lihat di ini bagian tengahnya, ini mirip sama grill yang ada di depan. Grill yang ada di depan tapi ditaruh juga di bagian tengah sebelah sini. Nah, lalu dilengkapi juga dengan head unit. Head unitnya ini kalau boleh jujur, saya suka teman-teman. Ini adalah head unit yang dipakai di Nissan X-Trail, di Nissan Serena, di Nissan Livina, dan dipasang juga di Datsun Go Panca teman-teman ya. Jadi dia kecipratan nih fitur mewahnya dari Nissan gitu. Unggulan lagi, ini head unit dia bisa Bluetooth ya, standar ya. Bluetooth aux kayak gitu dia udah bisa lah, nggak usah teman-teman tanya ya. Tapi yang canggihnya adalah di kelas ini LCGC, dia adalah satu-satunya yang sudah bisa pakai Apple CarPlay dan Android Auto. Wow, luar biasa banget ya. Jadi ini adalah salah satu kenapa saya ambil Datsun, karena memang dia untuk dari fitur head unit itu udah lengkap banget ya. Lalu masuk ke bagian atas. Nah, bagian atas ini banyak orang bilang dia mirip banget sama Honda CR-V teman-teman ya. Karena memang bentuk AC-nya mirip-mirip ya. Dia mirip kayak Honda CR-V, cuma dia nggak ada aksen silvernya aja. Dia aksennya itu warnanya hitam doff kayak gitu kurang lebih ya. Lalu kita masuk ke bagian setir. Setirnya dia juga sama, cuma warnanya sekarang warna black gitu ya. Klakson di bagian tengah gitu ya. Lalu di sini kalau untuk dari bagian glove box-nya dia juga cukup lega, udah ada yang namanya tutupnya. Kalau dulu glove box-nya itu dia belum dapat yang namanya tutup. Ya kalau bukaannya standar ya, dia dia belum soft opening ya. Ya teman-teman mau berharap apa di harga 120 juta pada zamannya ya. Masuk ke bagian atas, dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor ya. Sun visornya dia juga udah lengkap, ada 1 dan 2, tapi belum dilengkapi sama kaca ya. Nah, lalu kaca bagian tengah ini juga cukup mewah ya. Kenapa saya bilang cukup mewah? Meskipun dia belum dilengkapi yang namanya day and night ataupun auto dimming apalagi, tapi dia penempatannya itu dia floating. Dia penempatan floating, dia nempel ke kaca. Jadi dia nggak pakai yang namanya besi yang nonjol dari atap sampai ke bagian sini. Jadi lebih kelihatan clean lagi teman-teman gitu ya. Nah, lalu kita masuk juga kalau untuk daripada bagian kursinya. Bagian kursinya ini sebenarnya dia sama kayak Datsun sebelumnya. Jadi nggak ada ubahan revisi. Tapi saya suka sama Datsun ini. Kenapa? Karena busanya itu dia cukup tebal teman-teman. Busanya cukup tebal dan supportnya ini dia juga lumayan enak ya. Dan bahan fabriknya ini juga bisa bilang cukup halus dan motifnya lumayan oke. Warnanya hitam. Kalau dulu itu kan dia warnanya beige ya, mudah kotor karena direvisi jadi warna hitam. Dan ditambah lagi kalau untuk dari bagian posisi pengemudi dia juga cukup enak ya. Teman-teman mau ngejangkau apa head unit dia dapat, AC bisa dengan satu tangan aja. Lalu persneling enak. Lalu di sini juga ada yang namanya hazard juga enak. Lalu di sini ada yang namanya rem tangannya juga enak teman-teman kayak gitu ya. So far kalau dari bagian interior saya sih nggak ada komplain ya. Ditambah juga joknya sendiri ini dia kalau buat kelengkapannya dia udah bisa reclining standar ya, udah bisa reclining sama udah bisa maju mundur ya, udah bisa maju mundur ya. Kalau teman-teman berharap mau ada height adjuster ya buat apa ya gitu, karena ini harga 120 juta. Lagi-lagi kita perlu sadar juga bahwasanya ini mobil harga 120 juta gitu sih kurang lebih. Kita cek yuk bagian belakangnya teman-teman. Oke. Kita coba cek bagian belakangnya dari Datsun Go Panca T-Active Facelift tahun 2019. Oke. Nah, kalau di bagian belakangnya jujur aja ini mobil nggak luas-luas banget ya. Kenapa? Satu, bagian duduknya sebenarnya sih lumayan rebah ya. Dia lumayan rebah. Dia kalau untuk saya tingginya di angka 174 cm gitu ya. Dengan posisi duduk saya, ini dia kalau buatin posisi duduk tinggal 4 jari aja. Tinggal 4 jari aja. Kalau untuk dari headroom dia cukup oke, dia jauh banget dari kata mentok. Cuma masalahnya adalah di bagian belakang dia belum dikasih yang namanya headrest teman-teman. Dia belum dikasih headrest ya. Jadi kita kalau headrestnya dia sandarannya dia begini. Kalau teman-teman mau dia sandaran, teman-teman agak nyantai, kakinya bisa masuk ke bagian bawah kolong ya. Teman-teman bisa sandaran kayak gini. Nah ini ya lumayan enak ya. Lalu di bagian kanan di sini dia sudah ada sandaran tangan ya, sudah dikasih sandaran tangan. Udah dapat power windownya juga sudah elektrik gitu ya. Dan di sini dia model kuncinya sama kayak bagian depan, jadi dia bagian naik turun kayak mobil carry gitu ya, kayak naik mobil carry. Lalu sini sudah ada yang namanya hand grip sudah dikasih, dan dikasih juga yang namanya di sini untuk daripada seat belt ya. Jadi seat beltnya udah dapat gitu. Tapi kalau buat teman-teman mau cari tentang yang namanya kenyamanan, jujur aja mobil ini nggak nyaman tapi cukup aja.
cukup lah bisa bawa kita dari titik A ke titik B gitu ya. Lalu bagian atas ini dia nggak ada lampu karena lampu cuma ada di bagian depan gitu ya. Lalu di sini apalagi ya? Sama ini, paling cup holder. Dia cup holder itu cuma ada satu, dia di bagian tengah. Power outlet sama pecasan itu dia nggak dapat di bagian belakang sini. Ya kurang lebih seperti itu. Sama di bagian bawah, lantainya bisa dibilang cukup rata, tapi tengah-tengahnya di sini ada gundukan yang cukup tinggi. Ada gundukan ya, ada polisi tidur. Kalau kita sebutnya polisi tidur ini cukup tinggi karena memang kayaknya untuk knalpot. Jadi knalpotnya dari depan ke belakang kayak lewat tengah sebelah sini teman-teman, kayak gitu sih. Jadi kalau kita senderan gini ya kurang oke ya. Tapi overall teman-teman bisa dapat mobil ini sekarang secondnya kan di angka 70 juta rupiah ya. Ya harusnya oke lah kayak gitu. Bisa muat kurang lebih 5 orang. Oke, kita balik lagi keluar teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas bagian mesin ya. Oke, kita buka dulu di sebelah sini. Oke, dia sudah saya buka. Aduh, ini meskipun kap mesinnya cukup kecil tapi berat lah teman-teman ya. Nggak enteng-enteng juga ya, dia lumayan berat ya. Oke, nah teman-teman, jadi ini adalah mesin yang dipakai oleh Datsun. Mesinnya sendiri adalah HR12DE ya, HR12DE. Dia mesinnya itu 1200 cc, 1200 cc. Di angka kurang lebih kalau untuk dari silindernya dia 3 silinder ya teman-teman ya. Dia 3 silinder. Kalau buat tenaganya, nah ini dia cukup tricky ya teman-teman ya. Tenaganya itu dia berbeda 10 PS antara yang matic sama yang manual. Kalau yang manual itu kalau nggak salah 78 PS ya. Kalau yang matic itu di angka 88 PS dengan torsi di angka 103 Nm kurang lebih teman-teman kayak gitu ya. Lalu kalau untuk dari bagian mesin di sini teman-teman mungkin kita bisa cek. Ini mesinnya sama sebenarnya kayak Nissan March. Cuma bedanya ada teknologinya yang tidak dipakai yaitu teknologi variable valve-nya teman-teman ya. Jadi katu variabelnya itu dia tidak disematkan di dalam Datsun Go Panca ini. Jadi dia pakai mesin HR12DE aja. Nggak ada teknologi katu variabel itu nggak ada gitu ya. Kalau dari bagian dalam mesin ya standar ya harga 120 juta. Ini teman-teman bisa cek dia belum dicat. Dia baru epoksi dasar, dia belum dicat, belum ada peredam gitu ya. Tapi kalau dari bagian mesin di sini kita lihat dia cukup padat ya, cukup padat ya. Kalau buat pengalaman saya, ini mobil kan udah kurang lebih hampir 3 tahun saya pakai ya. Ini baru sekali ganti aki. Dia baru sekali ganti aki, pemakaian oli rutin aja gitu ya. Lalu servis juga bisa dibilang cukup jarang teman-teman ya. Kilometer sekarang udah di angka 53.000 sampai 54 ribuan. Di angka segitu kurang lebih teman-teman ya. Nah tapi mobil ini bisa dibilang dia nggak rewel. Dia nggak rewel sama sekali. Selagi teman-teman itu nggak rajin ganti oli gitu ya. Rajin ganti oli udah cukup. Ini mobil siap diajak tempur kemana-mana kayak gitu. Cuma saya punya masalah di Datsun ini ya. Mungkin teman-teman tahu masalahnya apa ya. Jadi kalau saya sering pakai mobil ini dalam keadaan kurang lebih udah 3 jam lah mobil ini saya pakai atau 2 jam mobil ini saya pakai belum istirahat, dia itu akan ada yang namanya mengalami berbet. Nah, berbet ini saya masih belum ketemu masalahnya di mana. Entah ada di coil atau di busi atau ada di fuel pump. Tapi kemungkinan besar kayaknya sih ada di fuel pump. Nanti akan kita cek coba langsung ke bengkel spesialis Datsun ya, teman-teman ya. Mungkin nanti akan kita buatin vlognya kira-kira mungkin teman-teman ada yang mau gitu ya. Jadi nanti akan saya coba buatin untuk daripada mobil Datsun ini. Oke, kita tutup lagi dulu bagian mesinnya. So far saya sih puas ya sama mesinnya. Kalau dari putaran bawah sih lumayan oke ya. Dia ngejambak karena 3 silinder. Tapi kalau putaran atasnya dia kurang oke sih ya. Oke, nah paling seperti itu dulu teman-teman untuk daripada review Datsun Go Panca T-Active 2019 facelift ini ya. Kalau buat teman-teman semuanya misalkan mau penasaran tentang test drive-nya, kemungkinan nanti akan kita buatkan video terpisah, jadi teman-teman tinggal tunggu aja di channel Wildan. Teman-teman nanti kita bisa langsung test drive aja untuk daripada mobil Datsun Go Panca T-Active 2019 facelift ini ya. Tapi mobil ini nggak dijual ya teman-teman ya. Mobil ini nggak dijual, mobil ini masih saya rawat sampai sekarang ya. Ya kurang lebih seperti itu suka dukanya buat merawat Datsun. Lebih lanjutnya nanti akan kita buatkan video review owning experience sekaligus test drive juga di video yang berbeda. Oke? Teman-teman saya rasa cukup dulu sekian untuk daripada video kali ini review tentang Datsun Go Panca T-Active 2019 facelift gitu ya. Buat kamu yang emang pengen cari Datsun ini
Tapi kalau mau carinya yang facelift teman, carinya yang facelift yang tampilan mukanya udah kayak gini gitu ya, mau yang manual mau yang matic terserah gitu ya, tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Ini jawabannya worth it pakai banget karena harganya udah di bawah 100 juta, tapi teman-teman dapat mobil usia muda gitu ya, kaki-kakinya badak, mesinnya badak gitu ya, dan juga kenyamanannya bisa dibilang so-so lah, standar mobil LCGC. Oke, teman-teman saya rasa sekian dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti akan kita buatkan video review lebih lanjutnya. Jangan lupa teman-teman tinggal ditonton aja nanti. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Ini adalah opini pribadi saya. Tidak ada maksud apapun dalam pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton.